Balik lagi di Jejak Suara Podcast. Pernah gak sih lu ngerasa kalau nanti lu udah dewasa, terus lu nikah dan lu punya anak, lu tuh pengen banget kan ngasih semua yang terbaik ke anak lu gitu, baik itu moral maupun material gitu kan. Salah satu contoh simpelnya adalah bagaimana cara pola asuh lu ke anak-anak lu nanti gitu kan. Lu semua pada sadar gak sih kalau cara pola asuh kita ke anak kita nanti itu ternyata diturunkan dari bagaimana cara orang tua kita ngasuh kita. Rata-rata begitu ya, apa yang orang tua kita ajarin ke kita, nanti kita malah mengajarkan kembali ke anak-anak kita gitu, pola asuhnya. Nah tapi, lu pernah ngerasa juga gak sih cara pola asuh orang tua lu itu bukannya ngasih pola asuh yang baik, terkadang bukan ngasih pola asuh yang baik, sebaliknya malah memberikan pola asuh yang buruk sama lo gitu. Pernah nggak? Lu sadar kalau itu nggak baik, tapi mau nggak mau lu harus ngikutin aturan mereka gitu, ajaran mereka, pola asuh mereka gitu. Mereka juga sadar kalau cara pola asuh mereka itu terlalu berlebihan atau salah, tapi mereka selalu bilang dan berlindung di bawah premis yang ayah atau ibu lakukan semua ini tuh buat kebaikan kamu nanti. Ayah sama ibu tuh nggak mau kamu sengsara atau masa depan kamu nggak bener gitu. Nah dari situ lu mulai berpikir kalau itu tuh salah gitu, dan lu nggak mau kalau anak lu nanti ngerasain apa yang lu rasain sekarang gitu kan. Sebelum lanjut kita bahas dasarnya dulu sih. Apa itu toxic parenting? Toxic parenting adalah salah satu istilah yang merujuk pada pola asuh yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh orang tua tanpa menghargai perasaan dan pendapat anak. Hal ini tuh kemudian menciptakan suasana yang nggak nyaman dalam kehidupan keluarga yang berdampak negatif bagi tumbuh kembang anak, terutama kondisi mentalnya. Gue juga sempat baca artikel ada psikolog klinis yaitu Vivi Indayani yang juga konselor terapi anak berkebutuhan khusus. Dia bilang kalau pola asuh toksik ini disebabkan oleh orang tua yang punya sikap toksik saat membesarkan anaknya. Jadi dalam pandangannya ini, ciri-ciri orang tua toksik antara lain adalah mendahulukan diri sendiri, gak bisa memperlakukan anak dengan baik, berjuang mengendalikan emosi, terlalu menguasai dan terus-menerus menyalahkan dan menuduh anak. Ada lagi nih, menurut psikologi anak dan keluarga, Ana Surti Aryani, anak yang menjadi korban orang tua yang toksik bisa menjadi insecure, terlalu cemas terhadap orang lain, membuat keputusan sulit, dan bahkan menjadi depresi. Oh ya, kabar buruknya, lagi-lagi efek tersebut juga bakal berlangsung sampai anak tersebut dewasa loh. Jelas banget ya, ketika lu ngelihat efek yang begitu besar, lu tentu gak ingin anak-anak lu mengalami hal yang buruk kayak gitu kan. Sebagai calon orang tua juga lu perlu benar-benar buat memahami langkah-langkah penting biar nggak jadi orang tua yang toksik di kemudian hari. Terus gimana caranya? Caranya adalah lu bisa cari pola asuh yang ideal gitu. Menjadi orang tua itu bukan pekerjaan yang mudah, tapi bukan berarti lu juga nggak bisa ngelakuinnya gitu. Buat nemuin pola asuh yang ideal dalam mendidik anak itu emang bukan perkara mudah juga dan membutuhkan proses belajar yang lumayan lama. Kalian juga bisa belajar buat menganalisis sisi positif dan negatif dari pola asuh orang tua kita sebelumnya. Baca buku tentang parenting atau konsultasi sama ahlinya misalnya. Selain itu juga perlu dibangun kedekatan yang positif antara orang tua dan anak dalam setiap pola asuhnya. Terkadang nih ya, seorang anak itu butuh waktu buat dirinya sendiri atau buat ketemu sama teman-temannya gitu ya. Kita sebagai orang tua juga jelas harus paham gitu kan. Orang tua juga nggak boleh segan-segan buat buat minta maaf gitu sama anak ketika orang tua ya melakukan kesalahan, terus bisa muji anak juga kalau anak kita ngelakuin sesuatu yang baik gitu ya. Kita juga bisa ngelihat sisi positif dan sisi negatif orang tua, bukan bermaksud menjelekkan orang tua dimanapun berada. Kita sadar kalau setiap orang itu pasti punya sisi positif maupun negatif dalam hidupnya, termasuk orang tua kita. Seburuk-buruknya orang pasti ada sisi baiknya, termasuk orang tua kita. Jadi kita nggak boleh nih cuman fokus sama sisi buruknya aja. Kita juga ambil sisi baiknya dan kita akan jadi contoh parenting di masa depan gitu. Sisi negatif orang tua ini bisa kita pertimbangkan juga sebagai bahan ajaran biar nggak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari gitu. Baru-baru ini teman-teman gue juga banyak yang mau nikah gitu ya. Ada salah satu teman gue yang nyaranin buat ngelakuin konseling sebelum nikah gitu kan. Gue cari tahu di internet konseling sebelum nikah. Jadi konseling pranikah ini ya, itu penting ternyata buat pasangan yang mutusin buat menikah. Jadi konseling pranikah ini bisa ngebantu pasangan yang bakal menikah buat ngatasin konflik internal gitu loh. Nah dalam konseling pranikah ini itu
nanti ada psikolog yang bakal menawarkan berbagai jenis pemeriksaan dan penanganan gitu. Hal ini juga buat mencegah pasangan suami istri buat mengulangi kesalahan orang tua atau pengalaman traumatis dan konflik yang gak mempengaruhi pernikahan gitu. Orang yang dulunya jadi korban orang tua yang toksik juga bisa berisiko jadi toksik buat anak-anaknya di masa depan gitu. Nah, dengan memberikan konseling pranikah ini, dengan mengikuti konseling pranikah ini, hal itu tuh bisa hal ini tuh bisa membantu calon orang tua buat ngatasin trauma atau konflik yang mungkin ada pada diri mereka masing-masing gitu. Jadi kesimpulannya adalah toxic parenting itu nggak baik kalau dibiarkan dan tetap menjadi tradisi. Oleh karena itu, coba deh buat menghentikan mata rantai tersebut biar anak-anak kita itu dan penerus kita itu nggak jadi orang yang nggak jadi orang tua yang toksik gitu.